Selamat datang di training PHBit, digital logistik platform yang mudah, aman, dan juga murah. Langsung saja kita mulai demo web PHBit. Pertama, buka browser dan ketikkan alamat www.phbit.perahu-hub.com. Lakukan registrasi terlebih dahulu untuk dapat menggunakan layanan di PHBit. Klik menu registrasi. Selanjutnya pilih registrasi sebagai pengirim barang. Isikan nama atau nama perusahaan, nomor telepon, dan email aktif. Serta buat kata sandi Anda. Kemudian ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi. Lanjut, centang kolom CAPTCHA yang bertulis I'm not robot untuk bisa menyelesaikan proses registrasi. Terakhir, pilih registrasi. Anda akan menerima konfirmasi email terkait dengan proses registrasi. Mohon cek di email yang telah Anda daftarkan. Apabila Anda belum menerima email, mohon cek pula di bagian spam. Jika menggunakan Gmail, Anda bisa pilih menu ciutkan, kemudian pilih spam. Jika menggunakan Yahoo, Anda dapat pilih menu lainnya, kemudian pilih spam. Masuk ke email yang Anda daftarkan di PHBit tadi. Kemudian, pilih pesan yang dikirim oleh PHBit. Selanjutnya, pilih aktivasi. Otomatis, Anda akan langsung diarahkan ke halaman web PHBit. Klik pada silakan masuk dan lengkapi data Anda. Anda diminta untuk login kembali menggunakan email dan password yang sudah Anda daftarkan, kemudian pilih masuk. Mulai lengkapi semua data seperti nama, perusahaan, alamat kantor, nomor telepon, SIUP, NPWP, dan lain-lain. Untuk data yang bertanda bintang wajib untuk diisi, sehingga bisa melanjutkan proses registrasi. Sedangkan yang tidak bertanda bintang sifatnya opsional, namun kami sarankan untuk tetap diisi. Setelah semua data dirasa sudah lengkap, pilih simpan. Proses registrasi sudah selesai. Tinggal menunggu konfirmasi dari admin untuk menyetujui pendaftaran Anda. Cek kembali email Anda untuk mendapatkan pesan apabila registrasi sudah dikonfirmasi oleh admin. Pilih menuju Perahu Hub, dan otomatis Anda akan langsung diarahkan ke web PHBit. Lakukan login sekali lagi. Dan akun Anda telah berhasil dikonfirmasi sehingga Anda dapat mulai menggunakan web PHBit untuk pembuatan lelang. Ketika Anda lupa dengan kata sandi yang sudah Anda buat, Anda dapat pilih pada lupa kata sandi ketika akan melakukan login di PHBit. Anda akan diminta untuk memasukkan email, kemudian pilih kirim. Sistem akan mengirimkan pesan ke email Anda untuk reset kata sandi. Buka email, pilih pesan reset password, pilih ganti password. Masukkan password baru yang ingin Anda gunakan, konfirmasi dengan ketik sekali lagi password baru Anda, kemudian pilih submit. Kata sandi telah berhasil dirubah. Silakan login kembali menggunakan password baru Anda. Mulai proses pembuatan lelang. Anda dapat membuat lelang dengan pilih klik di sini untuk membuat lelang pengiriman. Isi data lelang yang telah disediakan dengan input sebagai berikut. Yang pertama adalah nomor lelang. Diisi sesuai dengan standar penomoran lelang perusahaan Anda.
Yang kedua, tanggal buka lelang. Diisi waktu lelang dimulai. Bisa diisikan pada tanggal dan jam saat ini. Tanggal tutup lelang adalah batas waktu akhir untuk ekspedisi menghitung dan memasukkan harga, minimal 1 kali 24 jam. Tanggal mulai kontrak diisi waktu proses pengiriman dimulai. Bisa diisikan tanggal estimasi staffing. Tanggal selesai kontrak, batas waktu akhir untuk pengiriman selesai dilakukan. Anda dapat menggunakan checkbox yang bertuliskan gunakan data yang pernah dibuat untuk memudahkan dalam input lelang, sehingga Anda tidak perlu lagi untuk ketik ulang apabila data yang akan digunakan sama dengan data lelang yang sudah pernah dibuat. Setelah dicentang, pilih data lelang lama yang akan digunakan untuk membuat lelang baru. Namun, apabila belum pernah membuat lelang sebelumnya, maka Anda perlu input satu persatu data yang ada seperti berikut. Untuk pilih peserta lelang yang berhak mengikuti, bisa memilih lebih dari satu partner yang ingin diundang dalam lelang tersebut. Untuk field mengenai syarat dan ketentuan, Anda dapat inputkan sebagai berikut. Yang pertama, harga yang ditawarkan telah termasuk. Di sini adalah harga include yang diinginkan dalam lelang tersebut. Yang kedua, harga yang ditawarkan belum termasuk. Diisikan harga exclude yang diinginkan dalam lelang tersebut. Ketiga, catatan tambahan atau dokumen pendukung pembayaran tagihan. Anda dapat menambahkan catatan apapun dalam lelang tersebut, ataupun mengenai pembayaran lelang. Rute pengiriman yang dilelangkan bisa diisi terkait pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, alamat lengkap asal, alamat lengkap tujuan, dan data-data terkait informasi penerima. Checkbox gunakan pilihan multi-drop tujuan digunakan untuk apabila shipper akan melakukan pengiriman dengan alamat tujuan lebih dari satu yang berbeda-beda. Apabila memilih multi-drop, maka bisa menambahkan alamat tujuan dengan pilih tambah alamat tujuan. Untuk ukuran, volume, jenis, dan deskripsi barang bisa diisi sesuai dengan kebutuhan lelang. Setelah sudah mengisi data lelang secara lengkap, klik button Ajukan Lelang. Selanjutnya akan muncul halaman konfirmasi pesanan. Di sini, Anda hanya tinggal memeriksa kembali apakah data sudah sesuai karena setelah Anda pilih lanjut, data sudah tidak dapat dirubah. Jika sudah sesuai, maka bisa pilih lanjut. Pengajuan lelang akan dikirimkan pada partner yang sudah Anda pilih tadi, sehingga mereka dapat segera mengirimkan penawaran harga yang Anda minta. Mulai pesan lelang. Cari nomor lelang yang akan dipesan. Ketika tanggal tutup lelang telah berakhir, maka penawaran dari para partner akan muncul sehingga Anda bisa memilih penawaran terbaik. Klik info harga jika ingin melihat detail harga yang ditawarkan. Klik profil partner untuk melihat data jasa penyedia pengiriman. Pada hasil penawaran, Anda juga dapat melakukan filter penawaran, sortir penawaran, serta ekspor data hasil penawaran dari para partner. Dan klik tombol pesan apabila Anda tertarik dengan penawaran harga yang diberikan. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke halaman isi data pesanan. Kemudian pilih salah satu alasan mengapa Anda tertarik untuk memilih penawaran tersebut. Lanjut, isikan nama atau perusahaan penerima barang dan detail barang yang akan dikirimkan.
Catatan untuk penyedia jasa pengiriman bisa diisi apabila ada pesan tambahan dalam proses pengiriman. Kemudian, centang pada checkbox yang bertuliskan "Saya menyetujui syarat dan ketentuan" untuk bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Apabila dirasa sudah sesuai, maka pilih "Lanjut". Setelah isi data pesanan, maka Anda akan diarahkan pada halaman konfirmasi pesanan. Di halaman ini, Anda cukup cek data pesanan yang Anda inputkan. Setelah semuanya sudah sesuai, maka klik kembali "Lanjut". Tahap selanjutnya adalah input daftar muatan. Anda diminta untuk menyetujui ketentuan dari daftar muatan yang akan dikirimkan. Pada menu ini, Anda dapat unggah packing list. Anda juga bisa download template unggah muatan untuk nantinya bisa digunakan untuk mengisi daftar muatan, sehingga tidak perlu mengisi satu persatu pada web. Selanjutnya, mulai lengkapi data muatan Anda seperti alamat tujuan, jenis barang, kemasan, jumlah, dan berat. Apabila muatan Anda membutuhkan penanganan khusus dalam proses pengirimannya, Anda dapat centang checkbox yang bertuliskan "Barang perlu penanganan khusus". Maka selanjutnya Anda dapat menuliskan penanganan yang dimaksud seperti apa. Dilengkapi dengan memberi contoh foto cara penanganannya. Minimal satu foto yang diupload. Lanjut pilih simpan. Anda akan langsung diarahkan ke halaman kontrak pengiriman barang. Anda dapat membaca terlebih dahulu tentang kontrak pengiriman barang. Apabila Anda telah setuju dengan kontrak, maka Anda bisa lanjut klik checkbox yang bertuliskan "Saya menyetujui syarat dan ketentuan ini". Kemudian pilih simpan. Status pada pesanan akan berganti menjadi validasi. Admin akan mereview terlebih dahulu pesanan yang Anda buat. Dan selagi menunggu validasi admin, apabila ada daftar muatan yang ingin Anda rubah, Anda bisa pilih menu Edit Muatan. Ketika pesanan Anda sudah divalidasi oleh admin, Anda akan mendapatkan email mengenai konfirmasi pesanan. Selain itu, pada web PHBit, status pesanan akan berubah menjadi proses. Lanjut pada proses pengiriman. Selama proses pengiriman berlangsung, Anda dapat memantau proses pengiriman melalui website PHBit dan juga dari nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan sebelumnya. Yang pertama adalah ambil kontainer. Anda dapat klik ambil kontainer dan selanjutnya Anda akan diarahkan pada status pengiriman. Di sini dapat dilihat detail informasi tentang proses ambil kontainer, dari mulai nama depo pengambilannya, nomor kontainer, dan juga foto apabila ada. Proses selanjutnya adalah proses stuffing. Apabila proses stuffing sudah dilakukan oleh jasa pengiriman, maka status pesanan akan berubah menjadi stuffing. Anda bisa klik stuffing untuk melihat detail informasinya. Ada tanggal selesai stuffing dan juga foto stuffing yang sudah diupload oleh jasa pengiriman. Kemudian status kapal berlayar. Klik menu berlayar dan Anda akan diarahkan pada halaman informasi tentang tanggal kapal berangkat. Lanjut pada status kapal sandar. Klik pada menu sandar dan Anda akan mendapatkan informasi terkait tanggal kapal tiba. Kemudian start dooring. Pada status dooring, Anda dapat melihat informasi seperti tanggal selesai dooring dan juga foto proses dooring yang sudah dilakukan oleh jasa pengiriman. Status kontainer kembali. Setelah proses dooring selesai, kontainer harus segera dikembalikan pada depo, dan Anda dapat melihat statusnya pada halaman kontainer kembali.
Terakhir adalah status dokumen dikirim. Maksudnya adalah status pengiriman invoice atau tagihan dari jasa pengiriman kepada Anda. Setelah semua proses selesai, Anda dapat memberikan penilaian pada jasa pengiriman dengan memilih menu Rating. Klik pada bintang kuning sesuai dengan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh jasa pengirim. Setelah itu pilih Simpan. Anda juga dapat mengunduh semua dokumen pengiriman yang sudah diupload oleh jasa pengirim di menu Unduh Dokumen. Untuk menu laporan, Anda bisa pilih laporan lelang atau laporan logistik. Bedanya, untuk laporan lelang, Anda dapat melihat semua lelang yang pernah Anda buat dengan klik tombol mata pada masing-masing nomor lelang. Di sini, Anda dapat melihat status dari para partner yang telah Anda undang lelang. Ada 3 status. Yang pertama adalah ketika partner belum input penawaran harga. Kemudian, telah input harga, namun belum input jadwal. Dan terakhir adalah telah input penawaran, yaitu sudah input harga dan juga jadwal. Selanjutnya adalah laporan logistik. Anda dapat ekspor data lelang yang sudah Anda buat selama ini dengan pilih rentang waktu yang ingin Anda ambil datanya. Maksimal 31 hari rentang datanya. Kemudian, klik cari. Anda dapat klik detail untuk melihat info lelang satu persatu. Dan pilih Export Excel untuk mengunduh semua laporan lelang sesuai rentang waktu yang Anda pilih. Berikut tampilan laporan Excel yang telah diunduh. Di menu PHBit, Anda dapat melihat atau mengubah profil. Caranya, klik pada simbol akun, pilih profil, selanjutnya Anda dapat sesuaikan dengan data yang ingin Anda rubah. Setelah dirasa cukup, pilih Simpan. Menu Syarat dan Ketentuan. Pilih menu lain-lain, klik pada Syarat dan Ketentuan. Di sini, Anda dapat melihat semua syarat dan ketentuan yang berlaku di PHBit. Terakhir adalah menu bantuan. Caranya sama, klik pada menu lain-lain, pilih Bantuan. Di menu ini berisi tentang daftar istilah yang ada di PHBit, untuk membantu Anda dalam memahami istilah yang ada. Sekian training PHBit untuk pengirim barang. Apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas, dapat ditanyakan kembali pada kami atau dapat menghubungi tim melalui email dan nomor telepon yang tertera pada layar.